informasi atau pengimbasan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Ini untuk memenuhi tugas modul 1.4 di aksi nyata pendidikan berguna anak-anak. Bapak Ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Perubahan paradigma. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain dengan berpasangan dengan temannya. Tugasnya adalah berpasangan 2 orang. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan temannya adalah B. Anda mengepalkan salah satu tangan, kemudian Anda bayangkan di tangan tersebut menyimpan sesuatu yang berharga untuk Anda. Terserah, bebas. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda, karena begitu pentingnya untuk di depan Anda si barang tadi itu. Tugas rekan Anda si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Cobalah lakukan kegiatan itu di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Monggo. Berarti Bu Intan dengan Bu Vidi, Bu Jum dengan Pak David, Bu Dinda dengan saya. Pak David dengan tukang aja. Iya, Bu Jum dengan Bu Maya. Bu Ija dengan Bu Wiwi, Bu Mevi dengan Mbak Nana. Silakan Bu. Oh, siapa yang meeting tadi? Baik,
Baik Bapak Ibu, di sini ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya seperti tadi ya, kita menggenggam sesuatu yang menurut kita berharga, dan di situ kita nggak bisa membuat rekan kita itu memilih dia, menyuruh dia membuka atau menutupnya kalau dia tidak atas dasar keinginannya sendiri. Begitupun dengan murid Bapak Ibu. Next, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi tadi yang dibujuk mungkin mau diberi uang, diberi doa dan sebagainya, itu adalah bentuk kontrol Bapak Ibu kepada lawan mainnya. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bisa jadi murid itu akhirnya ketergantungan dengan motivasi yang kita berikan, itu tidak dari dalam dirinya. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Tetapi itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Karena kita meskipun sebagai orang dewasa tidak bisa sebenarnya untuk mengontrol murid. Murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Next. Kecil saya bacakan saja. Ini adalah yang sebelah kanan adalah stimulus, sebelah kirinya Bapak Ibu adalah teori stimulus dan respon yang biasanya kita percaya selama ini. Yang sebelah sini adalah teori kontrol, di mana salah satunya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama untuk stimulus dan respon. Untuk teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jika di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita di teori stimulus respon. Jika di teori kontrol itu ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai pada model berpikir menang kalah, itu kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Next, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi untuk disiplin positif itu sebenarnya kita harusnya membangun motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan kita memberikan hukuman atau memberikan reward untuk biar anak-anak disiplin, karena dengan itu hanya jangka pendek. Lanjut, pemikiran diajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next, disiplin menurut Diana Dosen. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti di sini disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi
kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William tadi, menyatakan bahwa perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Husserl mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh-contoh nilai kebajikan itu seperti yang pertama di profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu yang sudah kita ketahui bersama, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Ini menurut IBO Primary Years Program PYP, sikap tentang murid toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. 9 pilar karakter itu ada ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ini nilai kebajikannya, sampai pada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next. Kemudian ada nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills. Ada keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidup peduli seperti penalaran, bekerja sama, sampai pada memiliki rasa humor. Next. Kemudian the 7 essential virtues, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Next. Ini ada nilai kebajikan dari The Virtus Project, ada peduli, rajin, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu tentang nilai kebajikan ini sudah menerapkan ya di kelas masing-masing dan di sekolah kita, bahwa anak-anak itu harus peduli, harus memiliki integritas, harus disiplin, harus memiliki harga diri, rendah hati, dan sebagainya. Next. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, Diana Husserl dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini manusia itu melakukan sesuatu itu karena dia tidak ingin dihukum. Mungkin anak-anak kita juga masih ada ya yang seperti itu. Jadi mereka memakai seragam, kemudian datang tepat waktu karena tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin kita di kelas kalau anak-anak yang mau menjawab pertanyaan, kita berikan reward berupa nilai atau mungkin berupa hadiah makanan atau apa, itu yang biasanya dilakukan kita untuk memotivasi anak-anak agar melakukan suatu hal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling mengena. Jadi kalau mereka itu bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya mereka, maka hal itu akan lebih bermakna untuk diri mereka, diri murid. Jadi tidak hanya aku melakukan ini karena aku takut dihukum atau karena aku mendapat penghargaan dari bu guru atau pak guru. Itu akan bersifat jangka pendek. Karena kalau dia tidak mendapatkan penghargaan dari kita, maka bisa jadi perilaku tersebut akan hilang. Next. Linknya di sudah. Ke bawah Mbak Emma. Terus. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kita mengenal adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan adanya restitusi. Kita bahas beberapa saja di sini. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Untuk konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Itu bedanya. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bedanya itu. Kalau hukuman dan konsekuensi tadi menimbulkan rasa tidak nyaman, kalau restitusi itu adalah menguatkan anak-anak. Next ke bawah terus.
100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Karena menyampaikan anak-anak capek. Gitu, tidak menimbulkan kenyamanan pada anak-anak. Ya, betul. Mau dijawab langsung atau nanti saja saya konfirmasi? Langsung aja. Sebenarnya ini adalah konsekuensi. Jadi kalau kita terlambat, konsekuensinya ya betul menulis saya tidak akan terlambat. Kecuali kalau terlambat, anak-anak suruh lari lapangan, keliling lapangan itu baru hubungan. Karena nggak ada hubungannya dengan keterlambatan. Next ke bawah Mbak Erna. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, barusan yang saya bicarakan dia berarti ini kita sepakat bahwa ini adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, karena tidak ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, sepertinya sudah benar semua. Next aja Mbak Erna ke bawah. Kalau Ibu sudah keluar. Nah, kita kembali ke slide Mbak Erna. Enak ya, dihukum oleh penghargaan. Nah ini apalagi Bapak Ibu, ada penghargaan tetapi ternyata kita itu sedang dihukum oleh penghargaan. Baik, kita baca. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita menjanjikan suatu penghargaannya tadi, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alficon dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 95 mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Next. Pengaruh penghargaan yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena kita fokusnya pada penghargaan. Next. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Next. Penghargaan itu akan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin kita akan merasa, kalaupun tidak iri secara langsung, mungkin dipuji, ikut tok sih dipuji, kan gitu. Pasti ada rasa seperti itu, mungkin meskipun hanya kecil dan sedikit sekali di hati manusia. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Mungkin pengalaman dulu menjadi seorang murid juga seperti itu. Kalau temannya mendapat penghargaan, kita berkecil hati, oh aku nggak bisa. Mungkin ada ya perasaan seperti itu di kita dulu atau di murid-murid kita sekarang. Yang selanjutnya Mbak Erna,
Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada 2 riset, saya bacakan satu saja. Yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Next. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Next. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Next. Penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misal dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling jujur. Karena sebenarnya mereka itu berharap ranking 1, dan ternyata mereka ada di ranking 2. Mereka akan sangat terhukum karena merasa, oh aku nggak mampu ya, ternyata aku nggak bisa itu meraih yang nomor 1. Memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa jatuh. Next. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Next. Restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mungkin dulu saya sudah pernah mencontohkan kesepakatan kelas ya, sekarang muncul lagi yang namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu positif, Bapak Ibu, nanti insya Allah ada contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi
Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang pertama yaitu gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini contohnya, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita bisa menggantinya dengan kalimat yang lebih positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor. Mungkin jangan datang terlambat. Kita bisa menggantinya dengan datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin yang lebih menyenangkan untuk anak-anak itu diberi cat air, anak-anak suruh menempelkan, kita buat itu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas kita tulis di kertas karton misal, kemudian anak-anak suruh menempelkan cat tangannya di kertas lalu kita tempel di kertas. Itu mungkin akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk anak-anak. Oh, aku sudah menempelkan tanganku di sana, berarti aku harus mematuhi. Seperti itu. Itu contohnya, salah satu contoh untuk pembuatan keyakinan. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contoh keyakinan kelas yang pertama tentang hormat. Yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu contohnya. Yang ketiga, diterima dan dipilih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next. Nah, sekarang kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti contoh jasmani, rohani itu ya Bapak Ibu. Rumah, makanan, pakaian itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan di sini seperti contohnya kita bisa dalam melakukan suatu pekerjaan atau kita bisa mengerjakan pekerjaan kita selesai tepat waktu, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima di kelompok, di teman-teman, di teman sebaya, kemudian merasa diperhatikan, itu termasuk kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Misal anak-anak itu senangnya apa sih? Harfiahnya anak-anak itu senang bermain. Maka kalau kita bisa membuat permainan di dalam pembelajaran, maka insya Allah kesenangan anak-anak akan terpenuhi. Yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak-anak berarti bebas melakukan apapun yang mereka suka, tetapi lebih ke kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi atau kebebasan anak-anak untuk mengembangkan potensinya di sekolah kita. Baik, ini contohnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang dia penuhi? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren Bu bisa menyetir mobil. Berarti dia kebutuhan penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti dia kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa disayangi teman-temannya, merasa diterima di kelompoknya. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti dia suka kebutuhan kebebasannya terpenuhi. Yang keempat, menyetir mobil itu seru Bu. Berarti dia kebutuhan kesenangan yang terpenuhi. Iya, ini ada video Bapak Ibu di itu Mbak Karena diklik terus.
Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menjunjung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru Hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif.
kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan menekan
dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video dari 5 posisi kontrol. Kita sudah dapat membedakannya antara penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan ini adalah langkah-langkah untuk restitusi di posisi manajer tadi yang kelima, yang paling disarankan untuk membangun motivasi intrinsik dari siswa. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Seperti pertanyaannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Next. Ini contoh penerapannya, langsung next aja Mbak Erna. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin itu saya mencoba melakukan video restitusi, penerapan restitusi. Sebentar Mbak Erna, pause dulu. Dengan salah satu murid saya, Intan, yang kelas 12 APL 2. Ini kemarin itu kebetulan untuk tugas demonstrasi kontekstual, di mana saya harus menerapkan restitusi kepada murid. Dan kebetulan di akuntansi itu memang anak-anak saya belum pernah kelambar dari keyakinan kelas atau peraturan yang saya buat di kelas. Jadi di sini saya membuat skenario dengan Intan, di mana ceritanya Intan ini membolos sekolah pada saat hari Senin, dan dia itu malah pergi berlawanan dari arah ke sekolah, tapi dia memakai seragam. Setelah sama saya dikonfirmasi ke orang tua, ternyata paginya dia pamit. Silakan Mbak Ena. Dan setelah dikonfirmasi ke orang tua Intan, katanya Intan
Oh iya, Bu Mevi dulu. Kan tadi kayak ribet terus sama hukuman itu tadi kan dijelaskan bahwa itu kan memang tidak baik untuk anak-anak. Dan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengontrol anak-anak di dalam kelas itu kan kita bisa ini tadi apa membangun motivasi intrinsik. Nah itu cara melakukannya gimana Bu ya? Karena kan kayak saya sendiri kadang anak lebih sering sih apa ketika anak terlambat kita kesepakatan kelas jadi ada konsekuensi ketika anak terlambat nanti kalian harus ini harus buat rapam segini harus buat rangkuman materinya ini sekian berapa seperti itu apakah itu dikatakan sebagai konsekuensi atau hukuman itu yang pertama terus kemudian yang kedua tadi bagaimana cara saya pribadi seorang guru membangun motivasi intrinsik dalam diri saya untuk bisa mengontrol dan mengendalikan kelas. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mevi. Langsung saya jawab ya Bu Mai nanti dulu. Untuk pertanyaan pertama tadi itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Kalau menurut saya itu yang jenengan lakukan itu masih konsekuensi ya Bu, karena anak-anak itu terlambat berarti konsekuensinya harus ini ada tugas ini mengerjakan ini untuk membayar keterlambatan dia tadi. Nah, lalu bagaimana kita sebagai guru itu agar bisa membangun motivasi intrinsik dari anak? Salah satunya dengan restitusi tadi, gitu. Jadi ada cara-cara restitusi nanti saya berikan, nanti saya share kepada jenengan semua yang hadir di sini. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang harus ada di restitusi. Seperti kita itu memvalidasi, menstabilkan keadaan tadi. Jadi kita tanyain anaknya dulu. Kenapa kok dia itu bisa mungkin terlambat? Kenapa kok terlambat? Kamu tahu nggak kerugian kamu terlambat itu apa? Dari situ mereka akan berpikir, oh iya, aku rugi terlambat. Aku ketinggalan pelajarannya Bu Mevi. Aku teman-temanku udah nyampe tengah, aku baru datang gitu. Yang kedua tadi adalah memvalidasi kesalahan. Jadi setelah itu anak-anak ditanyai, kamu rugi nggak? Itu tadi termasuk memvalidasi. Setelah itu kamu salah nggak seperti ini, melakukan hal seperti ini, kamu terlambat itu salah apa tidak, itu memvalidasi keadaan. Yang ketiga tadi prosesnya juga slide-nya Mbak Ellen dikembalikan ke slide segitiga restitusi yang kuning biru lah. Yang ketiga dalam menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak-anak itu sudah sadar, oh iya aku salah, oh iya kerugianku ini, jadi mereka ditanyakan, kita keyakinan kita itu apa sih? Misal tadi menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kamu sudah belum? Kalau kamu terlambat, kamu menghargai orang lain enggak? Menghargai Bu Mevi sebagai guru dan menghargai teman-temanmu di kelas enggak? Kalau anaknya bicara, oh tidak Bu, gitu. Berarti kita di situ, kamu bisanya apa untuk melakukan keyakinan ini? Kalau kamu untuk menghargai dan menghormati orang lain itu kamu bisanya apa? Ditanyai. Jadi anaknya yang suruh mencari solusi biar anaknya itu memecahkan solusinya, memecahkan masalahnya sendiri, begitu Bu Mevi. Lalu setelah itu bisa ya, berarti kamu bisa ya divalidasi lagi. Jadi kamu bisa ya melakukan itu. Ada kendala enggak? Kalau dia bilang bisa, ya sudah berarti mulai besok seperti itu. Itu memang butuh apa ya Bu? Butuh melatih kita sebagai saya pun juga masih meraba-raba kok ini. Ya apa sih restitusi itu bagaimana sih sebenarnya langkahnya? Terus memancing anak-anak biar jawabannya itu sesuai dengan yang kita inginkan seperti tadi. Itu gimana caranya? Kan mungkin kalau anak-anak yang masalahnya ringan-ringan, anak-anak yang biasanya berprestasi, kita kasih pertanyaan dia nyambung. Tapi kalau anak-anak yang mohon maaf, anak-anak kan kadang juga kemampuannya tidak sama. Itu kadang tidak nyambung. Itu mungkin memang butuh latihan. Saya pun juga masih meraba-raba untuk ini. Bagaimana Bu Mevi? Iya Bu ya. Berarti saya menarik kesimpulan. Maksudnya restitusi itu jadi anak-anak itu dalam tanda kutip bebasan yang mengarah ke dampak positifnya dia. Ketika anak-anak itu dia melakukan kesalahan, berarti di situ guru itu dia sepenuhnya istilahnya apa ya? Semua itu dikembalikan ke siswa. Jadi permasalahannya apa? Itu siswa mengungkapkan, kemudian siswa sendiri yang mencari solusinya. Dengan adanya pancingan dari Bapak Ibu guru. Dengan mengingat kembali keyakinan sekolah kita, misal menghargai, menghormati tadi disiplin gitu-gitu. Jadi diingatkan kembali terus apa untuk usahamu untuk melakukan keyakinan itu. Jadi kalau seperti itu mungkin anak-anak bisa lebih soal ya. Insya Allah begitu. Teorinya seperti itu. Ya,
Bu tidak fokus pada kesalahan anak. Jadi kita kamu itu salah, kamu itu terlambat, kamu salah, kamu sadar nggak? Bukan itu, tetapi kita fokusnya ke mencari solusi. Tadi itu juga ada kata-kata gini, oh wajar, semua orang bisa melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu pun dulu juga melakukan kesalahan, tapi ayo kita cari solusi bersama. Kita jangan fokus pada kesalahan. Seperti itu. Kata-katanya juga termasuk itu. Bu Maya, monggo. Ini mungkin yang tadi ada penjelasan sedikit terkait dengan penghargaan yang merupakan itu adalah hukuman sebenarnya ya. Padahal sebenarnya ini praktek saya yang sebelum-sebelumnya mungkin setelah ini ada penjelasan dari Bu Siti, kemudian ada perubahan dari saya. Sebenarnya ketika anak-anak yang memang berprestasi atau mungkin memang mampu, kadang kita juga memberikan penghargaan baik berupa nilai, tambahan nilai atau mungkin cukup dengan kata-kata kita, oh ya bagus, oh ya penampilannya sudah sesuai seperti itu. Nah, ketika di situ disampaikan bahwa penghargaan adalah hukuman sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak atau cukup membiarkan anak-anak yang maju dibiarkan, oh ya kita ekspresi kita bagaimana agar kita bisa maksudnya oh ya kadang kan anak memang ada yang bisa dan ada yang tidak. Sikap kita bagaimana ketika di kelas itu agar tidak terjadi penghargaan ternyata hukuman. Saya justru bagi saya adalah penghargaan buat dia, tapi ternyata hukuman buat mereka. Nah itu bagaimana cara saya menyikapinya di sini? Kalau yang sependek saya tahu itu seperti ini Bu. Kalau kita dengan kata-kata, misal anak-anak presentasinya bagus, oh iya bagus, pendapatnya bagus, itu masih nggak apa-apa Bu, masih boleh. Nah di sini yang dimaksud penghargaan itu adalah hukuman, mungkin hadiah ya Bu. Jadi nanti kamu tak janjikan kalau kamu ini peringkat 1 kamu dapat uang dari Ibu 100.000 misal gitu. Itu maka mereka itu akan berperilaku seperti itu jika ada ribet saja, dan itu kalau mereka tidak bisa mencapai itu, mencapai prestasi yang ditargetkan dan dia tidak mendapatkan uang dari kita yang kita janjikan tadi, maka bisa jadi itu dia merasa terhukum. Aduh, ekspektasiku aku ini udah pengen penghargaan ini dari Bu Maya, tapi kok aku nggak dapet ya, aku nggak bisa ya. Ternyata anak-anak bisa seperti itu. Mungkin penghargaan seperti itu Bu yang perlu dikurangi. Kalau penghargaan berupa kata-kata, saya rasa itu malah bagus ya Bu. Misal anak-anak, oh iya bagus, ayo pendapatnya tepat sekali, kamu pintar sekali. Mungkin untuk penghargaan itu maka malah akan memancing. Tapi kalau penghargaan yang bentuknya pemberian ada itu mungkin Bu ya. Mungkin nanti ada sharing dari teman-teman. Iya Bu. Itu yang dimaksud di sini penghargaan berupa hadiah itu mungkin di skala kelas ya. Tapi karena kemarin begini, kalau misalkan di skalanya di lapangan misalkan anak-anak atau kemarin di karnaval ya misalkan, terus dengan berbagai permasalahan yang ada untuk mengendalikan, bahkan saya untuk mengendalikan anak-anak itu dengan kondisi mereka itu capek, terus ternyata ada kendala teknis supaya mereka tidak buyar. Akhirnya saya membuat sebuah keputusan dengan kondisi mereka capek, ya Bu, lapar, ya wes, ini harus selesai, nanti tak belikan makanan. Karena saya tahu mereka tidak ada uang. Ya, terus itu bagaimana? Apakah itu termasuk ke dalam hukuman? Sementara saya itu prihatin dengan kondisi pada saat itu mereka capek, terus ada kesalahan teknis, kaget. Nah, terus yang saya takutkan kenapa? Karena ini bukan siswa yang mungkin kalau dikasih tahu sebentar ya tunggu, tidak mungkin, karena mungkin lebih dari aktif ya, tidak menyebutkan sebuah jurusan ya, jadi mungkin lebih aktif, jadi harus ada tindakan cepat. Apakah itu termasuk hukuman bagi murid? Tapi itu untuk khusus ya, tidak semuanya. Bagaimana? Saya rasa itu bukan hukuman bujum, karena beda lagi kasusnya, karena di situ kan bujum juga akhirnya memenuhi dan anak-anak mau dan anak-anak memenuhi kan. Saya rasa itu bukan hukuman. Itu nanti kalau memang anak-anak itu mau mengikuti bujum dan akhirnya sama bujum diberikan bakso beneran atau makanan beneran, itu nanti jatuhnya ke konsekuensi berarti. Gitu. Kalau anak-anak nggak mematuhi kan berarti sama bujum akhirnya nggak dikasih gitu, nggak dikasih makanan gitu ya.
Berarti itu jatuhnya ke konsekuensi bukan hukuman. Kalau menurut saya seperti itu, nggak tahu. Kadang juga kita begini Bapak Ibu, nggak semuanya bisa kita restitusi ya. Iya. Apalagi keadaan darurat Iya. seperti karnaval kemarin, itu sudah nggak mungkin kita ngobrol anak ayo lo buse kita gini keyakinanmu apa, itu nggak mungkin. Memang restitusi itu mungkin kita harus bisa menempatkan pada tempatnya Bapak Ibu. Jadi kalau masalah-masalah seperti keterlambatan, bolos itu. Tapi kalau masalah yang ringan, iya. Kalau masalah darurat, kalau masih bisa diberi konsekuensi atau sebab kita posisinya pemantau tadi, itu saya rasa tidak masalah karena memang darurat nih. Yang penting kita tidak menghukum. Iya, yang penting kita tidak menghukum karena itu nanti anak-anak akan dendam tersendiri mungkin. Oh ya, bisa 2 menit teman-teman. Ini sekedar sharing saja. Saya sempat mengamati beberapa anak. Waktu itu mungkin sebagian bapak ibu tahu ya, Temi kan tidak pernah masuk ya. Jadi tidak pernah masuk di pelajaran saya. Terus suatu ketika dia masuk, terus saya tanya, saya belum mendapatkan materi yang sebelum sini sampaikan. Saya tanya kenapa kamu kok terlambat terus? Ternyata dia pulang malam, selalu pulang malam, pulang jam 3:30, bukan malam ya, dan menjelang pagi ya. Dan saya tuh ngopi-ngopi di Kepanjen, akhirnya nggak apa-apa, kamu lanjutkan aja dulu seperti itu. Kalau mau melanjutkan sekolah berarti masuk sekolah, kalau tidak berarti jangan dilanjutkan. Alhamdulillah sekarang itu masuk, nggak tahu itu apa efek dari saya atau karena yang lain, nggak tahu saya. Sekarang kok tiba-tiba masuk terus, bahkan saya bertanya-tanya, si anak ini kok masuk terus. Nah, itu masuk ke dalam hukuman apa gimana Bu Cindy? Ketika saya memberikan pilihan, ya nggak apa-apa, kamu lanjutkan saja seperti itu, berarti nanti kamu tidak bisa naik kelas ya, sebab kehadiranmu di sini tidak ada. Saya mau menilai bagaimana jika tidak ada. Tapi kalau kamu ingin melanjutkan sekolah di sini, silakan masuk, kurangi dulu ngopi-ngopi. Nanti ada saatnya di mana waktu lenggang itu bisa kamu ngopikan 24 jam bisa. Dan itu sudah pernah saya lakukan. Itu masuk ke dalam mana? Saya rasa itu sudah mengarah ke restitusi, tapi solusi masih berada di ujung, belum anaknya. Oh gitu. Jadi itu sudah merupakan diskusi ya Bu, bukan anaknya dikasih konsekuensi. Iya, Kamu iya. harus ini berarti kan ya udah. Jenengan kan masih berarti gini loh solusinya. Karena nanti kamu jenengan memberi gambaran kan. Iya. Kalau kamu masih ngopi-ngopi, kamu nanti nggak akan bisa sekolah gitu kan. Kalau menurut saya itu sudah mengarah ke restitusi, tapi solusinya masih dari jenengan, bukan dari anaknya. Kalau restitusi yang ini itu solusi di Dari orang, dari dari anaknya Sebab sendiri. kalau mau ditanyakan solusi dengan kemampuan seperti itu, sepertinya dia tidak punya solusi cuma ya gitu. Ya, saya sendiri juga. Dan itu ternyata yang berlaku cuma beberapa orang tuh, yang sisanya masih belum tersentuh lah. Tapi Bu Ju belum pernah melakukan restitusi ini ya kepada
Waalaikumsalam.